Oke teman-teman, tidak selalu kita untung ya dalam bertani, tapi paling tidak kita memberikan nafkah kepada keluarga kita itu menjadi berkah ya teman-teman. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, ini adalah rawit hijau pelita 8F1 yang saya miliki, yang populasinya hanya 700 pohon saja ya teman-teman, di lokasi ketiga. Dan ini pada kesempatan hari ini saya akan mereview untuk tinggi di usia 2 bulan setelah tanam ya teman-teman. Jadi untuk tingginya ini sekitar antara 90 cm ya teman-teman, 90 cm. Dan memang kondisi buahnya sudah mulai tampak banyak ya teman-teman. 700 pohon ini ya teman-teman, ini semua fix, tidak ada yang mengalami fusarium, dan semuanya tumbuh normal seperti biasa sesuai dengan prosedur atau tahapan tata cara dalam proses penanganan fusarium dan penanaman yang saya lakukan ya teman-teman. Di usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman, saya akan melakukan pengocoran ya. Pengocoran, simak terus videonya sampai selesai. Pengocoran yang saya lakukan terhadap rawit hijau pelita 8F1 di posisi usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian bahannya adalah ini dia ya teman-teman, NPK 16, kemudian KNO 3 putih pril, dan kemudian seperti biasa asam amino. Asam amino ini wajib sering saya lakukan setiap kali perawatan cabai, baik cabai rawit hijau ataupun cabai rawit putih maupun cabai rawit lainnya ya teman-teman, termasuk cabai keriting. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan untuk KNO 3 putih ini adalah ada yang berbentuk cair dan ada yang berbentuk pril seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Untuk dosisnya, untuk KNO 3 putih ini per tangki 20 liter saya menggunakan 2 sendok makan. Dan kemudian untuk NPK 1616 jenis tawon seperti ini, saya menggunakan, karena di posisi 2 bulan atau 60 hari setelah tanam, jadi saya menggunakan per 20 liter air ini adalah 6 sendok makan ya teman-teman. Dan kemudian fungsi daripada asam amino esensial untuk tumbuhan adalah, karena sekarang masuk ke fase musim kemarau, sehingga teman-teman wajib tahu faktor pertama yang menyebabkan fusarium dan busuk batang itu adalah faktor tidak stabilnya pH tanah, sehingga penyebaran virus dan bakteri itu akan semakin cepat berkembang ya teman-teman. Oleh karenanya maka fungsi daripada asam amino ini adalah menetralisir daripada hal tersebut ya teman-teman, sehingga untuk tanaman cabai yang kita miliki tentunya akan menjadi sehat ya teman-teman dan produktif. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini semuanya aman, bagus ya teman-teman, tidak ada kendala. Dan kemudian ya teman-teman, perbedaan dengan menggunakan KNO 3 putih seperti ini dengan mencampur NPK 16 dan kemudian asam amino, maka ini dari bentuk daun ini hijaunya akan lebih mengkilat dan bercahaya ya teman-teman, yang artinya itu menandakan bahwa tanaman yang kita miliki itu cenderung sehat. Lain halnya dengan daun cabai yang tidak menggunakan ketiga bahan ini akan sama-sama kita lihat bahwa bentuk daun cabai itu
kusam, kemudian cenderung tidak mengkilat atau tidak bercahaya. Dan nanti secara proses pertumbuhan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk penanganan pucuk ya teman-teman, itu saran saya sebaiknya silahkan spray dengan asam amino, karena pucuk itu nanti akan tumbuh dengan baik, sehingga unsur hara yang dibutuhkan akan terpenuhi baik dari bawah sampai ke ujung tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Selain daripada itu, fungsi asam amino juga, maka dia akan menempelkan bunga sampai maksimal nanti menjadi buah ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa indikator pertama dalam proses budidaya tanaman cabai keberhasilannya adalah ketika memang buah cabai paling bawah seperti ini di pangkalnya ini adalah dia menjadi buah seperti ini ya teman-teman. Tapi lain halnya ketika di sini buahnya itu rontok, maka itu ada hal yang memang perlu kita perbaiki kembali dalam proses budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman cabai. Dan kemudian memang untuk NPK 1616 ini pun memang sudah seimbang, sehingga untuk proses penanaman cabai, baik cabai apapun, ini memang bagus ya teman-teman. Kita sekarang ke harganya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk KNO esensial untuk tanaman, ini harganya 17.000. Kemudian kalau saya membeli di online shop, maka ini dengan ongkir berarti menjadi Rp25.000 ya teman-teman. Dan sedangkan ini untuk KNO 3 putih Pril yang 1 kilo ini adalah Rp40.000 untuk 1 kilo ya teman-teman. Tapi ini kita bisa gunakan sesuai dosis yang kita berikan, sehingga untuk 1 kilo ini pun kita gunakan untuk 700 pohon ini bisa kita gunakan 1-2 kali ya teman-teman. Dan kemudian untuk NPK 16 sendiri ya, ini bisa kita gunakan karena memang dosisnya atau tanamannya sedikit, kita menggunakannya pun memang sesuai anjuran ya teman-teman. Oke, saya akan melakukan pengocorannya. Terima kasih kepada teman-teman yang setia mendukung channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman.